Jadi tugas kirim ke Google Classroom misalnya, kasih nilai sama gurunya, tapi tidak ada pembahasan. Betul. Itu membuat anak jadi mereka kosong ya. Saya salut ya dengan bagaimana guru-guru sekarang itu berubah kayak gitu kan. Cuma karena mereka juga tidak dikasih ini senjatamu, ini pelurumu, jadi mereka berubah yang menurut mereka ini yang paling bagus untuk anak-anak saat ini pada saat saya mengajar gitu. Sebenarnya para guru itu jiwanya kan memang pendidik, pengajar dan pendidik gitu. Iya. Cuma mereka kan harus dikasih wadah, maksudnya ini loh pada saat seperti ini kamu harus melakukan seperti ini. Jadi pendampingannya juga akan berbeda gitu kan. Guru ini juga harus didampingin sama seperti orang tua juga. Maksudnya ini ada pendampingan psikolog, ada pendampingan konsultan pendidikannya seperti ini. Karena tidak mudah bagi saya, kalau saya melihat guru yang sekarang mengajar lewat Zoom dan segala macamnya itu, saya merasa miris juga gitu kan. Karena mereka sudah berusaha, mereka bikin video mereka sendiri untuk menjelaskan matematika dengan papan tulis yang seadanya kayak gitu kan. Kemudian mereka membuat misalnya rangkaian-rangkaian cerita yang untuk dimaterikan kayak gitu. Itu bagi saya luar biasa gitu untuk guru-guru ini. Mereka berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu luar biasa. Mencerdaskan anak didiknya itu luar biasa. Mereka sudah melakukan apapun lah gitu. Tapi support dari pemerintah ya gitu. Tidak semua guru itu misalnya mempunyai laptop. Misalnya mereka harus bikin PDF atau worksheet atau apa, itu tidak semuanya punya laptop. Laptop punya ini wadah untuk aktivitas ya, apalagi di daerah ya, mungkin bahkan orang untuk ke sekolah aja aksesnya susah gitu, apalagi tiba-tiba harus online punya laptop. Betul. Kemudian anak-anak sendiri pun misalnya cuma difasilitasi orang tuanya adalah HP, itu pun layarnya kecil ya mas, masih gitu ya, layarnya kecil, terus kemudian pada saat mereka harus melihat begini-begini itu makanya kasihan gitu. Nah itu harus dipikirkan juga gitu kan, makanya saya sebagai orang tua mewakili orang tua yang lainnya, ayo dong sistem pendidikan ini itu benar-benar dipikirkan, sistem pendidikan jarak jauh ini benar-benar dipikirkan. Mungkin itu sarana dan prasarananya, gitu kan. Sekarang kan untuk membangun sekolah dan segala macamnya, oke, ditunda dulu, gitu kan, untuk memperkuat sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh. Dibikinkan dong misalnya modul paling enggak ya, kalau misalnya lebih jauh kita mintanya lagi adalah aplikasi untuk orang tua, aplikasi orang tua gitulah. Jadi orang tua ini yang sekarang jadi guru di rumah ini dikasih gitu, bagaimana sih gitu pelajaran ini tuh harus disampaikan ke anak walaupun guru sudah menyampaikan. Betul. Gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya ada apa-apa Zoom dulu orang tua sama guru gitu kan. Jadi ada penghubung dulu antara sebelum kita ngajarin ke anak atau guru langsung ke anak. Ya, kita sebagai pendamping. Treatmentnya kalau misalnya tatap muka itu ya evaluasi kali ya. Oh ini pendidikan seperti ini nih, harusnya begini kepada ibu ini orang tuanya dan sebagainya. Betul. Terus kemudian aplikasi sendiri ataupun modul sendiri untuk pembelajaran anak jarak jauh. Jadi maksudnya jangan melulu anak itu dikasih sesuatu yang mereka itu sebenarnya harusnya tidak terlalu berat gitu. Untuk belajar sekarang jangan terlalu berat lah ya. Bobotnya ya. Misalnya kalau dulu targetnya 6 bulan itu harus selesai 6 bab kayak gitu. Dipersingkat lah, maksudnya yang penting anak mengerti dulu dasar. Sebenarnya anak ada sekolah dasar itu dasarnya aja yang paling mengerti gitu. Nanti untuk lanjutannya dilanjutkan lagi. Enggak, kalau misalnya anak itu ketinggalan dan segala macamnya, asalkan mereka dikasih media untuk membaca. Kalau misalnya tidak ada
tidak bisa beli buku di rumah, bikin dong PDF-nya yang harus dibaca anak itu apa, gitu kan. Oh ini anak harus membaca ini, gitu kan. Nanti orang tua juga membaca itu, mereka berdiskusi atau guru memberikan oh ini PDF-nya misalnya dibaca sama anak gitu. Besok ceritakan dong ke bu guru misalnya gitu kan. Jangan anak-anak cuma dijujulin aja pada saat itu tidak merespon apa yang sebenarnya sudah diserap sama anak. Kayak gitu. Jadi kan anak itu sebenarnya nyerap kayak busa gitu. Nah itu yang diserap anak itu apa bener nggak sih? Gitu. Betul. Seperti itu. Jadi tugas kirim ke Google Classroom misalnya, kasih nilai sama gurunya, tapi tidak ada pembahasan. Betul. Itu membuat anak jadi mereka kosong ya akhirnya ya. Dan mereka juga nggak excited ya. Ya betul. Ya ini ngerjain tugas lagi gitu. Dan nggak ada treatment khusus untuk bikin menarik, kemudian kasih kesempatan untuk baca tadi. Terus yang perlu diingatkan gadget ini layar kecil gitu. Ini tidak bagus untuk anak, karena anak kalau misalnya udah pegang gadget pasti akan dada juga begini, dan jangan fokusnya akan terus fokus gitu kan, dibanding yang layar besar mereka bisa explore misalnya, oh mengerti gitu kan. Kalau yang ini benar-benar enggak itu. Jadi kalau daripada beli buku gitu kan, kalau sekarang kan kita masih beli buku, masih oh ini buku semester 1 semester 2, kasih deh dana bantuan untuk membeli laptop. Kalau misalnya ini akan lama, gitu. Jangan dana untuk membeli HP. Iya. Karena HP juga tidak terlalu membantu, gitu kan. Pada saat misalnya guru yang sudah guru yang sangat luar biasa dari bikin PDF dan segala macamnya itu dibaca di HP nggak bisa, gitu kan. Pada saat mereka share screen terlalu kecil, iya betul. Itu kasihan banget dan anak-anak kan boring gitu kan. Ngomong apa ini nggak ngerti, gambarnya juga dibaca nggak bisa gitu. Jadi tolong dong dibikinkan modul untuk anak dan juga untuk orang tua, karena saat ini orang tua lah yang mendampingi anak dalam belajar gitu. Atau misalnya dana lebih banyak lagi ada di pemerintah untuk pendidikan, dibikinkan aplikasi lah yang untuk orang tua. Jadi misalnya orang tua yang bekerja itu sambil pada saat istirahat atau waktu luang bisa melihat, oh ini aplikasi orang tua apa sih yang harus saya lakukan untuk anak di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis kayak gitu. Jangan dibikin orang tuanya, ini pokoknya sudah ada bukunya ya, tematik 1, tematik 2, tematik 3. Itu menyebalkan. Orang tuanya juga stres ya. Menyebalkan buat orang tua karena mungkin pikiran kita pengennya kita fokus dalam satu mata pelajaran, karena saat membahas matematika ya kita belajar matematika yuk gitu kan. Ini kalau di tematik itu nggak seperti itu kan, semua harus dipelajari dari PPKN, bahasa Indonesia, PJOK, semuanya dipelajarin lah. Itu yang membuat orang tua itu kayak melompat-lompat kayak gitu kan. Jadi sinergi antara sekolah, orang tua dan juga pemerintah itu yang harus dipikirkan benar-benar gitu. Kita berharap sih orang tua berharapnya pandemi segera berlalu gitu kan. Tapi kalau misalnya memang belum bisa berlalu, kemungkinan terburuknya gimana? Tetap ada formulanya. Ini sudah 1 tahun gitu kan, sudah 1 tahun. Kalau saya sih pengennya kalau memang sistem pendidikannya belum siap gitu kan, kasihan juga guru-gurunya kayak gitu. Kita anggap saja cuti tapi berbayar ke sekolah, maksudnya gurunya masih ngasih modul tapi tidak ke anak-anak gitu kan. Tapi anak-anak gimana? Orang tua kan sekarang kan 24 jam sama orang tua kan, dengan orang tua dianggap aja 24 jam walaupun kita bekerja, anggap aja itu udah tanggung jawabnya kita sebagai orang tua. Kasih modul ke orang tuanya, jadi gurunya yang berinteraksi dengan orang tuanya ngasihnya ke anak kayak gitu kan. Dari nanti misalnya ini kan cuti gitu kan, antara guru sama murid itu cuti, jadi gurunya tidak cuti sama orang tuanya. Tetap. Tapi orang tua yang sama anak. Iya. Tapi tidak semua orang tua juga bisa ya, Mas ya. Betul. Kita melihat juga orang-orang tua yang di pelosok itu mungkin tingkat pekerjaannya, tingkat pendidikannya, tingkat itunya juga berbeda. Mungkin tidak seutuhnya orang tua bisa bersama anak mengajarin anak itu. Ya saya pengennya sih formula terbaik lah
untuk anak. Kalau saya usulkan tadi, yaitu tadi Hmm. ada modul untuk orang tua.